Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Miftahul Ilmi. Saya dari kelas 2D dengan NIM 200541100172. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tayamum. Yang pertama ada pengertian tayamum. Tayamum adalah cara bersuci selain mandi dan wudhu. Tayamum juga merupakan pengganti wudhu dan mandi untuk meringankan seseorang bersuci sebab tidak dapat menggunakan air karena berbagai halangan. Sedangkan pengertian tayamum adalah mengusapkan tanah atau debu ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat yang telah ditentukan sebagai pengganti wudhu dan mandi. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 6. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Berdasarkan firman Allah, sebab-sebab seseorang diperbolehkan untuk bertayamum ialah 1. Karena sakit. Dikhawatirkan jika memakai air dapat menambah parah dan memperlambat kesembuhan sakit yang diderita. Yang kedua ada karena dalam perjalanan, dan yang ketiga adalah karena tidak ada air. Selanjutnya adalah syarat-syarat tayamum. Yang pertama ada sudah memasuki waktu sholat. Yang kedua sudah berusaha mencari air namun tidak menemukannya, sedangkan sudah masuk waktu sholat, atau kecuali bagi orang yang bertayamum karena sakit atau sudah yakin di sekitar tidak ada air. Yang ketiga, menggunakan tanah yang suci dan berdebu. Pendapat ini menurut Imam Syafi'i, sedangkan menurut imam lainnya boleh menggunakan tanah pasir atau bisa juga menggunakan batu. Yang keempat adalah menghilangkan najis sebelum melakukan tayamum. Selanjutnya ada rukun tayamum. Yang pertama ada niat karena akan melaksanakan sholat, bukan semata-mata untuk menghilangkan hadis. Yang kedua, mengusap muka dengan tanah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai ke siku dengan tanah. Dan yang keempat, menertibkan rukun-rukun tersebut. Dan kali ini saya akan mempraktekkan tata cara untuk bertayamum. Itu tadi yang bisa saya praktekkan tentang tata cara bertayamum. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sunahnya tayamum. 1. Membaca basmalah. 2. Meniup atau menghembuskan debu dari dua telapak tangan agar debu yang ada di tangan menipis. Yang ketiga, membaca 2 kalimat syahadat. Yang selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan tayamum. 1. Semua hal yang membatalkan wudhu. Yang kedua ada air. Jika yang bertayamum dikarenakan tidak ada air, itu pun jika terjadi sebelum sholat. Kalau sudah selesai sholat, maka tidak batal tayamumnya. Dari Abi Dzar, Rasulullah bersabda, tanah itu cukup bagimu untuk bersuci, walau engkau tidak mendapat air selama 10 tahun. Tetapi jika engkau memperoleh air, maka sapukan air itu kepada kulitmu. Berikutnya adalah materi beberapa masalah yang berkaitan dengan tayamum, yaitu 1. Bagi orang yang bertayamum karena tidak ada air, tidak wajib mengulangi sholatnya apabila setelah itu mendapat air. Sedangkan orang yang bertayamum karena junub wajib mandi setelah mendapatkan air bila akan mengerjakan sholat. Berikutnya, karena tayamum tidak menghilangkan hadas, melainkan hanya memperbolehkan sholat karena darurat. Yang kedua, ada kekuatan hukum tayamum sama dengan wudhu. Oleh karena itu, 1 kali tayamum boleh digunakan untuk beberapa kali sholat fardu maupun sunnah bagi orang yang bertayamum karena tidak dapat menggunakan air.
Dan yang ketiga, yang terakhir adalah tayamum juga boleh bagi orang yang luka atau karena suhu dingin. Dikarenakan luka merupakan termasuk dalam arti sakit dan kedinginan yang sangat bisa membuat orang sakit. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi tayamum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.